Semangat pagi semuanya, ketemu lagi dengan Bu Rohani. Kali ini kita masih tetap dalam materi kaidah pencacahan, tapi untuk sekarang kita masuk ke konsep faktorial. Konsep faktorial ini harus kita kuasai dulu sebelum kita masuk ke materi permutasi dan kombinasi. Adapun mengenai kompetensi dasar, masih sama seperti pada materi kaidah pencacahan. Dan sub-sub materinya sama seperti yang kemarin. Jadi kita sekarang masuk ke yang ketiga ini, ke konsep faktorial sebelum kita belajar permutasi dan kombinasi. Langsung saja kita masuk ke konsep faktorial. Faktorial itu apa? Faktorial adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai ke n. Namanya juga bilangan asli, berarti mulai dari 1 sampai seterusnya. Gitu. Lambangnya ini n faktorial, ini dibaca dengan n faktorial, jadi tanda seru ini dibaca n faktorial. N faktorial itu berarti sama dengan n kali n-1, jadi makin berkurang-kurang 1 dia sampai akhirnya ke 1, contohnya. Tapi sebelumnya Ibu kasih tahu dulu, kalau untuk 1 faktorial itu adalah 1, 0 faktorial itu khusus, itu nilainya adalah 1. Untuk 1 faktorial dan 0 faktorial nilainya sama, yakni 1. Oke, kita ambil contoh misalkan 6 faktorial. Berarti 6 faktorial itu adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi berkurang-kurang 1 dia, sampai dia akhiri dengan 1. Kita kalikan 720. Berarti 6 faktorial sama dengan 720. Itu yang dimaksud dengan faktorial. Nah, ada contoh-contoh yang berhubungan dengan faktorial. Contoh yang pertama seperti ini. Tentukan nilai dari 4 faktorial ditambah 3 faktorial. Untuk mencari nilainya ini ya sama seperti tadi. Kita hitung dulu 4 faktorial itu berapa. Itu ya. Caranya 4 faktorial itu berarti 4 dikali 3 kali 2 kali 1, diakhiri dengan 1. Ditambah dengan 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Berarti kita hitung 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu adalah 24. Ditambah dengan 3 kali 2 kali 1, 6. Jumlahnya adalah 30. Berarti 4 faktorial tambah 3 faktorial jawabnya 30. Gimana kalau pembagian seperti ini? 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Kita tahu 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 ke sana. Tapi karena di bawah ada 3 faktorial, ini kita bisa stop sampai di sini. Per 3 faktorial gitu. Jadi ini kita bisa habiskan, jadi jawabnya 20 gitu. Gimana kalau soal yang gini? Angkanya lebih kompleks, sama aja. 10 faktorial berarti 10, 9, 8. Nah, kita perhatikan di bawah ada 8 faktorial. Berarti ini kita bisa stop sampai 8 faktorial. Karena akan habis dengan 8 faktorial yang ini. Tapi 3 faktorial ini kita jabarkan. Gitu. Jadi ini bisa habis dengan ini. 9 dengan 3, ini 3. 10 dengan 2, di sini 5. Jadi jawabnya adalah 15. Tuh. Oke, gimana kalau dia pecahan seperti ini? Nah, sama seperti materi pecahan, berarti ini harus kita samakan penyebutnya. Ini 3/4 faktorial, ini 5 faktorial. Berarti untuk menyamakan penyebutnya ini kita samakan penyebutnya ke 5 faktorial. Gitu. Ke 5 faktorial. 5 faktorial itu kan 5, 4, 3, 2, 1. Ini 4 faktorial. Supaya 5 faktorial berarti ini dikali 5. Kalau penyebutnya dikali 5 berarti pembilangnya juga dikali 5. 3 kali 5 ini jadi 15. Ini udah 5 faktorial berarti ini tetap. Jadi jawabnya 35 per 5 faktorial. Ini bisa disederhanain. Kenapa? 35 itu kan 7 kali 5. Sama-sama dibagi 5 atas dan bawah, berarti ini tinggal 7. Ini keluar 5, berarti di sini tinggallah 4 faktorial. Ini bentuk paling sederhananya. Tuh.
Sekarang contoh nomor 2. Untuk contoh nomor 2 sebaliknya. Kita nyatakan ke notasi faktorial untuk contoh yang A. Jadi 10 kali 9 kali 8 itu adalah berapa faktorial gitu. Caranya kita lihat dari sini angka paling besar adalah angka 10. Berarti ini adalah 10 faktorial. Tapi kita tahu 10 faktorial itu adalah perkalian 10, 9, 8 sampai 1. Ini hanya sampai 8. Berarti 7 ke belakang kita bikin di sini gitu. Jadi 10 faktorial dibagi dengan 7 faktorial hasilnya nanti ini. Coba yang B-nya. Ini ada 2 nih, 8, 7, 6. Berarti ini 8 faktorial di atas, tapi 5 ke belakang tidak ada. Jadi kita taruh di bawah 5 faktorial, biar habis 5 ke belakang dengan ini gitu. Kemudian yang ini sampai sini paling besarnya adalah 20. Berarti di atas 20 faktorial. Nah, 20 faktorial itu kan sampai 1 perkaliannya, ini hanya sampai 18. Berarti 17 faktorial ke bawah ada, kita bikin di sini. Jadi ini menjadi sama seperti ini kalau dibuat ke notasi faktorial. Coba yang C nih, yang pecahan. Sama, konsepnya sama. Jadi kita bikin dulu seperti ini misalkan ya. Ini 15, 14, 13. Paling tinggi 15. Berarti di sini 15 faktorial. 12 ke belakang kita taruh di bawah biar habis dia. Nah, di sini 7, 6, 5. Berarti di bawah 7 faktorial. Cuma 4 faktorial ke belakang tidak ada, kita taruh di atas 4 faktorial gitu. Itu ya. Jadi mengubahnya caranya seperti itu triknya. Oke. Untuk nomor 3 bentuk soalnya seperti ini. Menentukan nilai n dari sebuah persamaan. Contohnya ini. Tentukan nilai n dari n tambah 1 faktorial per n min 1 faktorial dibagi 20. Nah, kita tahu n tambah 1 faktorial itu adalah n tambah 1. Kemudian ini dikurang 1 berarti n doang. Ini dikurangi 1 berarti n min 1. Oh, di bawah ini ada n min 1, berarti bisa kita stop sampai di sini. Karena di bawah ada n min 1 faktorial. Ini sama dengan 20. Jadi ini bisa kita coret dengan ini. Tinggallah yang atas ini kita kalikan. N kuadrat tambah n. Ini kita pindah ke sini jadi kurang 20 sama dengan 0. Untuk menentukan nilai n-nya ini kita faktorkan. Berarti n. Cari bilangan di jumlah 1 dikali min 20. Berarti tambah 5 dikurang 4. Jadi ketemulah n sama dengan min 5. Untuk ini n sama dengan 4. Baru kita lihat mana yang memenuhi. Karena faktorial itu adalah penjumlahan perkalian bilangan asli berurutan. Berarti untuk n sama dengan min 5 tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah n sama dengan 4. Jadi jawabnya adalah n sama dengan 4. Misalkan kalau contohnya seperti ini, agak kompleks. N tambah 3 faktorial per n min 2 faktorial sama dengan 120 dikali n faktorial per n min 2. Konsepnya sama, n tambah 3 faktorial itu berarti adalah n tambah 3 dikali dengan, ini dikurang 1 jadi n tambah 2. Dari sini dikurang 1 berarti jadi n tambah 1. Ini dikurangi 1 jadi n doang. Ini dikurangi 1 ini. Kemudian dikurang 1 ini dia. Nah, kita lihat ini bisa berhenti sampai n-2 karena di bawah ada n-2 faktorial. Jadi cukup sampai n-2. Ini kita tulis ulang n-2 faktorial. Itu sama dengan, nah, ini 120. Ini n faktorial berarti itu adalah n, n-1, n-2. Kita stop sampai sini karena di sini juga ada n-2 faktorial. Ini bisa kita coret. Yang ini juga bisa kita coret.
Kemudian yang ada di kiri dan di kanan, oh ini n-1, di sini juga ada n-1. Berarti tinggallah n tambah 3 dikali dengan n tambah 2 dikali dengan n tambah 1 sama dengan 120 gitu. Jadi tinggal ini. Oke. Kalau kita perhatikan, ini adalah perkalian bilangan asli yang berurutan. Kalau misalkan untuk menentukan nilai n ini kita nggak kepikiran angkanya, ini harus kita kali-kalikan dulu sampai nanti ini akhirnya ada n pangkat 3. Kita sama dengan kan 0, baru kita cari nilai n-nya dengan memakai suku banyak teorema sisa, gitu ya. Tapi kalau udah kepikiran, ini kan kebetulan 120 itu adalah perkalian dari bilangan 6 kali 5 kali 4. Ya. Jadi berarti bisa kita bikin 6. Berarti untuk ini supaya ditambah 3 n-nya ini harus 3. Boleh kita cek benar nggak kalau ditambah 3 hasilnya 6, ditambah 2 hasilnya 5, ditambah 1 hasilnya 4. Berarti benar. Jadi ini kita bisa dapatkan langsung nilai n-nya sama dengan 3. Kalau misalkan nggak langsung kepikiran angka seperti ini, sekali lagi berarti pakai suku banyak cara mencari akar-akarnya. Oke, jadi ini jawabnya n sama dengan 3. Gimana kalau soalnya seperti ini? Nah, sama aja ya. Jadi ini kita jabarkan 24 n-4 n-5 dan seterusnya gitu ya. n-6 kita berhenti dulu. Nah, di bawah ini n-2 n-3 n-4 n-5 dan seterusnya itu kan sama dengan nanti dengan yang di atas ya. Kalau misalkan dilanjutin terus, ini sama dengan 4. Jadi ini sebenarnya mulai dari n-4, n-5 sampai ke sini habis udah. Ini ya dengan atas. Berarti tinggallah 24 per n-2 n-3 sama dengan 4. Ini sama-sama dibagi 4, 1, ini 6. Baru kita kali silang. 6 sama dengan, kita kali silang ini sekalian dikalikan jadi n kuadrat min 3 min 2. Jadilah min 5n tambah 6. Baru kita susun n kuadrat min 5n sama dengan 0. Kita faktorkan n kurung buka n min 5 sama dengan 0. Untuk ini n-nya 0, untuk ini n-nya 5. Yang memenuhi adalah 5. Kenapa 0 tidak memenuhi? Karena faktorial itu adalah perkalian bilangan asli mulai dari 1. Jadi 0-nya tidak memenuhi gitu. Oke. Kemudian yang terakhir, kalau soalnya seperti ini. Sama aja cuma lebih kompleks. Ini cuma ada di sini 2n, tapi pengerjaannya sama. 5. 2n tambah 1 ini kita tulis ulang. Kemudian yang ini dikurangi 1. Kalau ini dikurangi 1 berarti 2n doang. Ini dikurangi 1 berarti 2n dikurang 1. Kita bisa stop karena kita lihat di sebelah kanan ada kata 2n min 1 faktorial. Per n tambah 2. Ini dikurang 1, n tambah 1. Ini n. Terus ini n min 1 faktorial. Kita kenapa berhenti di sini? Karena di kanan ada n min 1 faktorial. Oke, kemudian ini 3. Ini tetaplah 2n min 1 faktorial. Yang bawah ini n min 1 faktorial. Ini bisa dicoret sama-sama dibagi 2n min 1 faktorial kiri dan kanan. Yang ini juga. Berarti tinggallah kita kalikan ini.
Ini juga bisa dicoret ya, N ini dengan N ini. Jadi tinggal ini kalau kita kalikan ini 5 kali 2 10 kurung buka 2N tambah 1 sama dengan ini kita kali silang ke bawah ini. 3 kurung buka yang bawah kita kalikan N kuadrat tambah N tambah 2N berarti 3N tambah 2. Baru kita kalikan 20N tambah 10 sama dengan 3N kuadrat tambah 9N tambah 6. Kita susun 3N kuadrat kurang 11N, 6 dikurang 10 kurang 4. Baru kita faktorkan 3N dikurang 12, 3N tambah 1, itu ya faktornya ya. Oke, ingat lagi cara pemfaktoran. Untuk ini berarti N-nya 4, untuk ini N-nya min 1/3. Yang memenuhi yang mana? Yang N sama dengan 4. Jadi jawabnya N sama dengan 4, gitu. Oke. Ini soal-soal mengenai notasi faktorial. Jadi untuk menentukan nilai faktorial suatu bilangan atau menyatakan bilangan ke notasi faktorial dan menentukan nilai N, kalian sudah tahu. Ini materi prasyarat sebelum kita masuk ke materi permutasi dan kombinasi. Oke, see you. Sampai ketemu di video selanjutnya.